Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari modul saya, yaitu tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan nomor 55 Perdata 2018 di PN Subang. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang isian produk putusan Mahkamah Agung. Jadi yang pertama itu ada permohonan atau penggugat. Jadi siapa di sini yang menggugat? Yang menggugat di sini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Pamanukan yang bertempat di Jalan Ion Marta Sasmita, nomor 52 Subang. Dalam hal ini diwakili oleh Kristianto Sojamiko SH. Kemudian siapa tergugatnya di sini? Yang tergugat di sini ada dua orang, yaitu Edi Ukondi bin Saman dan Kartini yang sama-sama bertempat tinggal di Dusun Sidia Mulia 3, 1 Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Lalu, apa perkara tersebut? Para tergugat ini telah melakukan ingkar janji atau yang biasa disebut wan prestasi di tempat domisilinya, yaitu di Dusun Sidia Mulia 3, 1 Ciasem Baru, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Kulon, Kabupaten Subang. Kemudian, apa peristiwa hukum tersebut? Jadi, peristiwa hukum tersebut yang pertama itu para tergugat itu tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang. Kemudian para tergugat juga tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 3 bulan 2 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, sehingga pinjaman para tergugat itu menunggak sebesar Rp491.895 dan menjadikan dalam kategori ini menjadi kredit macet. Kemudian apa hubungan hukum penggugat? Jadi hubungan hukum antara para tergugat dan penggugat itu yaitu menentukan akibat hukum dari hubungan hukum tersebut terkait para tergugat melakukan wan prestasi kepada penggugat karena tidak melakukan hal yang sebagaimana di dalam perjanjian tersebut. Jadi faktor wan prestasi itu para tergugat itu tidak melakukan pembayaran serta melakukan wan prestasi karena tidak melunasi utangnya. Kemudian apa akibat hukum tersebut dan berapa kerugiannya? Para tergugat 1 dan tergugat 2 itu dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp706.000. Kemudian apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan dalam putusan ini? Jadi yang pertama itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan. Kemudian pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 tentang pinjaman nasional. Kemudian pasal 600A Resperodening atau biasa yang disingkat RV dan pasal 180 ayat 1 HIR. Kemudian itu kita masuk di kronologi kasus. Jadi di dalam peristiwa hukum ini para tergugat itu tidak memenuhi kewajiban atau dia telah mengingkar janji karena mereka tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang. Dan juga para tergugat itu tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 3 bulan 2 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Sehingga pinjaman tersebut menunggak sebesar Rp81.497.000
Rp1.825. Dan karena ulah mereka tersebut, kategori ini menjadi kategori kredit macet. Nah, kemudian kita masuk di pengertian istilah bahasa dan pendapat para ahli dan peraturan perundangan dan jenis lainnya juga. Yang pertama itu contohnya itu ada penggugat. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu arti kata penggugat adalah orang yang menggugat. Penggugat berasal dari kata dasar gugat, adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain atau tergugat. Penggugat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penggugat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi menurut Retno Wulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH, mengatakan penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Nah, kemudian ada contoh lainnya itu tergugat. Jadi tergugat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI itu arti kata tergugat adalah digugat. Artinya dari tergugat adalah orang yang digugat. Misalkan contoh tergugat itu dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Jadi tergugat memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga tergugat dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, dan lain-lain juga contohnya. Kemudian kita langsung masuk saja di identifikasi peraturan perundang-undangan. Jadi yang teridentifikasi tersebut adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan. Kemudian ada pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1946 tentang pinjaman nasional 1946. Kemudian ada pasal 600A red preordaning atau RV, dan ada pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi kemudian kita akan membahas asas hukumnya. Jadi salah satu asas hukum yang di dalam hukum perjanjian ini adalah asas kebebasan berkontrak. Kemudian ada pula asas yang berkaitan seperti asas paritas kreditorium, asas itikat baik, asas hak mengikuti benda atau Zak Giflock, read the suit, dan asas spesialitas. Jadi itu asas yang berkaitan dengan putusan ini. Dan kemudian kita masuk di teori hukumnya. Jadi di dalam putusan nomor 55 ini menggunakan teori hukum yang disebut sebagai teori adequate Verorzaking. Karena para tergugat hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu di samping itu. Kemudian juga ada asas yang berkaitan juga, yaitu seperti teori hukum perikatan dan teori tentang tujuan hukum, teori condition sine qua non yang diperkenalkan oleh von Bury. Kemudian teori adequate, yaitu teori yang diperkenalkan oleh von Kris. Dan yang terakhir itu adalah teori adequate. Kemudian kita masuk di konsep hukumnya. Jadi di dalam konsep hukum tersebut, Pak, penggugat dan para tergugat itu melakukan bentuk perjanjian dengan surat pengakuan hutang serta hal yang diperjanjikan juga untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan anggunan berupa tanah
atau berupa bangunan dengan bukti kepemilikan SHM, kepemilikan tanah berdasarkan hak adat. Dan itu adalah konsep hukumnya. Kemudian kita masuk di penafsiran hukum. Jadi dalam putusan nomor 55 ini pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 bahwa keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan sukarela. Jadi tidak memenuhi kewajiban atau prestasi janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang. Sebagaimana di dalam eksistensi lembaga uang paksa atau duang som. Kemudian kita masuk ke fakta hukumnya. Jadi fakta hukumnya yang terjadi di antaranya itu adalah perjanjian dibuat pada hari Rabu tanggal 10 bulan 6 2015 dengan bentuk perjanjian tertulis berisi surat pengakuan hutang dan surat pengakuan hutang nomor dan surat pengakuan hutang dengan dan tanggal sah dan berkekuatan hukum. Kemudian kita masuk di analisisnya. Jadi berdasarkan analisis saya terhadap putusan nomor 55 ini yang menurut saya yang dilakukan bahwa antara penggugat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pemanukan dan tergugat Edi Kondi bin Saman dan Kartini dalam putusan ini ialah perdata dengan kasus Wan Prestasi dengan tempat pengadilan di Pengadilan Negeri Subang terkait kasus kredit macet tersebut yang didasari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Subang mengenai kasus kedua belah pihak. Maka dalam hal ini analisis saya dalam putusan Hakim Majelis Perkara nomor 55 Perdata 2018 di PN Subang sudah sangat jelas bahwa pertimbangan hakim mengenai prosedur hukum acara perdata dalam perkara nomor 55 Perdata 2018 PN Subang tentang pihak debitur atau para tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji kepada pihak kreditur atau penggugat karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan uang yang diperjanjikan. Pada tergugat tidak membayar angsuran sejak tanggal 3 bulan 2 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Sehingga pinjaman para tergugat menunggak total sebesar Rp81.497.825. Dan tata cara penyelesaian gugatan saudara ini, para tergugat patut dihukum karena telah melanggar ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat, yaitu para tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman atau kredit sebagaimana yang tertuang dalam surat pengakuan hutang. Jadi itu berdasarkan analisis saya. Kemudian kesimpulan dan sarannya itu adalah tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap pihak PT Bank Rakyat Indonesia di cabang Pamanukan yang melanggar pengakuan surat pengakuan hutang. Kemudian Pengadilan Negeri Subang itu memutuskan suatu perkara tertentu melihat dari bukti yang konkret sehingga menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pihak penggugat dari Bank Rakyat Indonesia cabang Pamanukan ini telah membuktikan bahwa tergugat telah sah melakukan wan prestasi yang terbukti di fakta persidangan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Subang telah menerima permohonan yang diajukan oleh penggugat bahwa tergugat harus menggantikan kerugian pihak bank. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang debiturnya mengalami kredit macet dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 55
Perdata 2018 di PN Subang tanggal 24 Oktober 2018. Dibutuhkan terlebih dahulu paparan mengenai duduk perkara yang dipermasalahkan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis. Yang selanjutnya dapat saya pahami alasan hukumnya, yaitu legal reason dan pertimbangan hakim tersebut. Kemudian saran saya di dalam kasus ini adalah yang pertama agar tidak terjadi perceraian, sebaliknya hakim mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan dengan memberikan alternatif penyelesaian secara damai. Kemudian memaksimalkan lembaga mediasi. Dan yang terakhir itu, apabila gugatan tidak jelas, saling bertentangan atau tidak beralasan, maka gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan apabila gugatan penggugat berasal dan secara meyakinkan dapat terbukti kebenarannya, sehingga mempersempit terjadinya perceraian. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.